Saudara, jelang pekan terakhir Ramadan, kepadatan warga yang berbelanja barang kebutuhan Lebaran terjadi di sejumlah lokasi perbelanjaan. Di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepadatan pengunjung yang mencapai 100.000 orang pada hari Minggu kemarin membuat terjadinya kerumunan. Kembali mengingatkan di masa pandemi, kerumunan tetap berpotensi terhadap penyebaran COVID-19. Kepadatan warga yang berbelanja di Pasar Tanah Abang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pada Sabtu lalu, jumlah pengunjung mencapai 87.000 orang. Jumlah pengunjung kembali meningkat naik pada minggu kemarin, hingga lebih dari 100.000 orang. Tak hanya di dalam gedung perbelanjaan, kepadatan pengunjung juga terjadi hingga ke trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima. Kepadatan pengunjung ini membuat kemacetan kendaraan di sekitar kawasan Pasar Tanah Abang. Bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang Minggu siang menyatakan menghindari kerumunan pengunjung seusai berbelanja, waktu tutup toko akan diatur. Selain itu, waktu operasional KRL di Stasiun Tanah Abang juga disesuaikan. Jadi mulai sore ini, pasar akan ditutup dengan dibagi. Ada yang tutup jam 4 dan ada yang tutup jam 5. Untuk menghindari keluar bersamaan dan kemudian menuju pada titik yang hampir sama, bahwa situasi di pasar ini jam kedatangan orang itu berbeda-beda. Ada yang datang pagi, ada yang datang siang, tapi jam pulangnya bersamaan. Begitu pasar tutup, pada saat itu semua orang pulang bersamaan. Karena itu mulai besok sore akan ada perubahan jadwal kereta KCI yang melintasi stasiun Tanah Abang. Jadi sore besok pukul 3 sampai dengan 7 KCI tidak akan berhenti di Tanah Abang sehingga tidak mengangkut penumpang dari sana. Kepadatan warga yang berbelanja barang kebutuhan Lebaran juga terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Majalengka, Jawa Barat. Polisi bersama petugas pusat perbelanjaan berkeliling untuk mengingatkan pengunjung agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Berkerumun, pengunjung sebenarnya khawatir terhadap penularan COVID-19. Cukup ramai, apalagi tadi di lantai atas saya udah lihat ya bagian orang dewasa itu cukup padat juga sih, makanya saya turun dulu ke lantai 1. Gitu. Nggak takut nih dengan banyak kerumunan warga ini? Ya takut ya, kita ngehindarin aja kalau ada kerumunan banyak, kita yang ngehindar gitu. Kalau untuk ngatur orang-orang sih emang susah gitu. Dalam program Sapa Indonesia Malam Minggu 2 Mei 2021, epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Aryawan menyatakan kerumunan berpotensi terhadap penularan COVID-19. Selain itu, ia juga menyatakan saat ini kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan mengalami penurunan. Kerumunan sekarang ini resikonya sangat tinggi untuk meningkatkan kasus. Apalagi sekarang kan prevalensinya meskipun sudah turun, tapi kan kita masih turun di dalam kondisi yang kasusnya sudah banyak gitu kan. Jadi artinya di masyarakat tuh sumber penularan sudah banyak dan banyak yang tanpa gejala. Kemudian kita tahu juga sekarang kan virus-virus yang sudah bermutasi itu sudah masuk ke Indonesia. Dan virus yang bermutasi ini seperti yang mutasi Inggris, ini penularannya lebih cepat daripada virus yang terdahulu gitu ya. Nah ini yang kita harus waspadai, kalau enggak kita bisa naik lagi, kasusnya bisa naik banyak lagi. Gitu. Yang lebih saya khawatirkan lagi dari pemantauan para relawan ya, yang dilakukan oleh UNICEF, itu ketaatan terhadap protokol kesehatan itu sudah makin rendah di tempat-tempat umum ya. Maksud saya jangan ditanya di survei ya. Kalau ditanya di survei saya jamin 80-90% menjawab pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tapi kalau diamati itu sudah rendah, sudah di 60-50%. Yang buat protokol kesehatan ini sangat rendah karena protokol kesehatan itu kalau di tempat umum harusnya 80% ke atas. Kembali mengingatkan, di masa pandemi, patuh terhadap protokol kesehatan merupakan cara untuk mencegah penyebaran COVID-19, yakni memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak demi menghindari kerumunan. Tim Liputan, Kompas TV.